Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah setiap kita yang hadir pada pagi hari ini dengan penuh sukacita boleh memuji menikah nama Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Buktinya pada saat ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Sehingga kita masih boleh memiliki kesempatan untuk boleh beribadah, memuji dan menikah nama Tuhan. Saya juga sapa bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti secara streaming. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Hanya karena kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Kembali pada pagi hari ini, kami boleh berkumpul di tempat ini untuk beribadah, memuji dan menikah nama Tuhan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari, sepanjang malam, hingga pada saat pagi hari ini. Kau masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga pagi hari ini ya Bapa, kami boleh berkumpul di tempat ini beribadah, memuji dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, bilang Kau pimpin ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Bagi saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, Kau sertai mereka ya Bapa, tibakan mereka di tempat ini dengan selamat. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang lagi ada masalah Tuhan berikan jalan keluar. Sehingga di waktu-waktu yang akan datang, boleh berkumpul bersama-sama kami, bersukacita memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan hingga pagi hari ini. Kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kau telah membulat segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu, karena kasih di ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah Yesus, Kau telah gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai
Kau telah membuat, Yesus, Kau telah membuat segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, 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 Kau telah membuat karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup sebagai ganti dosaku. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia. Mari cuma dengan sungguh-sungguh pujikan lagu ini dengan segala penuh kerendahan hati kita pujikan. Sekali lagi katakan dengan lembut, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Ucapan syukur sembah Dia. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Syukur hanya bagi-Mu.
perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Kami undang Tuhan bangkit berdiri Bapak. Haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada Amin. Haleluya. Biarlah Engkau yang hanya kami kagumi ya Tuhan, kami sembah, yang kami tinggikan. Biarlah pada saat ini setiap umat-umat-Mu siap memuji dan meninggikan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Siap memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan
tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai, katakan, dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai sekali lagi, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, haleluya. Masih semangat memuliakan nama Tuhan? Amin. Berikan salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik dan amat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik dan amat baik. Tuhan Yesus
Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya. Lebih semangat lagi kita pujikan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu. Kami persilakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Biarlah setiap kita yang hadir pada saat ini boleh selalu memiliki hati sebagai hamba yang siap dibentuk, yang tetap setia sampai pada akhirnya nanti, dan persembahan pertama bisa dijalankan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kembali kami undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba
kasih Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami ya Bapa, untuk boleh selalu memiliki hati sebagai hamba yang selalu taat dan setia pada saat akhirnya nanti ya Tuhan. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Bapa, Kau pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kau tambah-tambahkan hikmat marifat daripada-Mu ya Bapa. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh selalu memberikan kami kekuatan. Firman Tuhan yang disampaikan boleh selalu tertanam dalam hati kami yang paling baik, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan hingga pada saat ini. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Cek. Puji Tuhan. Shalom. Ada yang baru pertama kali ibadah? Ada ya? Oh iya, puji Tuhan dari Bukit Palma kemarin ya. Saya puji Tuhan, shalom. Bagaimana kabar? Luar biasa. Ya, kita sebenarnya ada rencana sih mau buka ibadah sore, cuman karena dibutuhkan volunteer, tenaga sukarela untuk bisa main musik sore. Tapi karena kita nggak ada, belum ada krunya. Tapi kalau pagi ini kita sudah berjalan seperti biasa. Dan saya percaya pertumbuhan baik secara kuantitas maupun kualitas seiring dengan berjalannya waktu nggak menutup kemungkinan untuk kita buat ibadah 2 kali. Karena kalau semakin bertambah jiwa otomatis buka ibadah yang kedua, bahkan mungkin ada yang sampai 4 kali ibadah raya. Bahkan 5 saudara. Di Malang itu GPDI Gloria. Karena gak terlalu besar tapi jumlahnya bertambah terus sampai 5 kali ibadah. Saya gak bisa bayangkan lek khotbah ping 5 ngono ya opo gitu yo. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua yang hadir pada saat ini benar-benar lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Siapa di sini yang lapar dan haus akan firman Tuhan? Angkat tangan. Boleh saya tahu? Iya, lapar dan haus. Orang yang lapar otomatis dia akan mencari. Haus, dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Amin. Berikut saya akan beri tema khotbah pagi hari ini yaitu kesetiaan. Katakan bersama kesetiaan. Ya, kesetiaan adalah salah satu buah roh. Di Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Coba kita lihat. Di Galatia pasalnya yang kelima ayat yang ke-22 dan 23. Saya akan bacakan buat saudara. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Sampai di situ.
Jadi buah roh itu satu, tetapi 9 rasa. Sekali lagi buah roh itu satu, tapi 9 rasa. Bukan buah-buah roh, bukan. Buah roh. Satu, tapi 9 rasa. Nah itu efek domino, saudara. Ketika seseorang dia telah merasakan kasih Kristus melimpah di dalam kehidupannya, otomatis dia akan bersuka cita. Ketika dia bersuka cita, hatinya penuh dengan sukacita, maka damai sejahtera itu datang dengan sendirinya. Damai sejahtera ada, kesabaran pasti dengan sendirinya. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Selanjutnya saudara baca, karena yang akan saya bagikan saat ini yaitu kesetiaan. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh, identifikasi anak-anak Tuhan, dari buahnya lah kamu dapat melihat mereka. Firman Tuhan itu gak ribet kok saudara, cuma seringkali manusia yang bikin bulet. Cara mengetahui, melihat, mengukur seseorang itu benar-benar berakar dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka. Dari buahnya saudara, kita dapat mengenal hidup seseorang. Buah durian, pohon durian. Buah mangga, pohon mangga. Jadi jelas saudara ya, efek domino itu akan terus sampai pada kesetiaan. Ketika seseorang setia, dikatakan setia, tolok ukurnya setia itu gimana sih? Orang seringkali begitu mudah untuk melabel, oh dia setia, oh dia enggak setia. Tolok ukurnya dari mana? Kebetulan sudah bukan satu kebetulan, akar kata daripada kesetiaan itu sama dengan iman. Akar katanya itu sama, kesetiaan itu sama dengan iman. Kesetiaan Abraham, dia tetap hidup dalam tuntunan. Dia mendengar suara Tuhan, apa yang dikatakan, yang diperintahkan untuk keluar dari tanah Ur Kasdim ke negeri, dia begitu taat, setia, menanti dengan sabar. Kesetiaan, setia. Bahkan di Amsal dikatakan banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang mendapatkannya? Ini PR buat saudara dan saya. Kesetiaan itu sama dengan iman. Kesetiaan, akar kata yang sama yaitu iman. Yang berbicara tentang kesetiaan, seiring dengan berjalannya waktu, kesetiaan kita akan diuji, saudara. Orang yang setia adalah orang yang bisa dipercaya. Orang yang setia adalah orang yang bisa dipercaya, saudara. Nah, berbicara tentang kesetiaan, hitungannya bukan 1, 2, 3 tahun, saudara. Ada yang dikatakan, wow dia setia ya. Setiap hari Minggu datang ibadah. Doa Kamis gak pernah absen. Selasa kaum pria wanita dia ada. Bahkan di dalam jadwal-jadwal gereja dia gak pernah absen. Itu kesetiaan kuantitatif, saudara. Oh dia pelayanan, dia itu kuantitatif. Tapi yang dikatakan kesetiaan di dalam kualitatif, saudara. Ketika ada masalah, ketika ada goncangan, problem, lalu tiba-tiba dia gak datang gereja lagi. Itu berarti namanya gak setia, saudara. Berbicara tentang kualitas. Dan saya mau agar supaya kerinduan kita bersama, Tuhan menjumpai gerejanya, saudara dan saya, memiliki kualitas anak-anak Tuhan. Kualitas
DNA surga. Amin. Amin. Kualitas, katakan bersama kualitas. Di dalam bahasa Yunani kualitas itu adalah aretes. Arti kata kualitas. Saya mau tanya sama saudara. Ini jam tangan saudara. Saya mau tanya sama saudara. Jam tangan itu yang dilihat apanya? Saya mau tanya ya dari sebelah kanan dulu. Siapa yang setuju jam tangan itu dilihat dari modelnya? Siapa yang setuju dari modelnya? Coba angkat tangan. Enggak setuju ya? Siapa yang setuju bahwa jam tangan itu dilihat dari mereknya? Saudara tahu Rolex? Rolex itu waktu tenggelamnya kapal Titanic, ternyata di tengah kedalaman laut yang cukup dalam, mayat yang sudah mati berapa bulan gitu ya, tapi oleh penyelam ketika ditemukan, ini jam apa Rolex, luar biasa. Dia tetap bergerak gini. Makanya orang kalau pakai jam tangan Rolex, luar biasa. Siapa yang setuju bahwa jam itu dilihat dari harganya? Setuju. Siapa yang setuju bahwa jam tangan dilihat dari modelnya? Jam tangan itu dilihat dari apanya? Kenapa Pak? Pinter Pak Rebun nih kira. Modelnya kayak opo, larangi kayak opo. Lek gak tepat, apa maning mati. Bah masih mereknya Rolex. Podo ae, saudara. Jadi arti kata kualitas dalam bahasa Yunani, aretes, itu berbicara tentang ketepatan. Jam, nilai kualitasnya dilihat apa? Ketepatan. Jam merek apapun, selama dipakai dia tepat menunjukkan, berarti ini jam berkualitas. Pisau, yang dilihat mereknya apa modelnya? Ketajaman. Pisau yang dilihat, Bamasio kita beli di pasar pisau cuman harga 4-6 ribu. Tapi kalau dia tajam, itu kualitas. Demikian pula anak Tuhan. Jangan hanya cukup sampai di kesetiaan kuantitas. Setia datang ibadah gereja, itu baru kuantitas. Tapi berbicara tentang kualitas, ketika menghadapi goncangan, ketika menghadapi problem, ketika menghadapi masalah, dia tetap datang kepada Tuhan. Itu kualitas. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kadang banyak anak-anak Tuhan, masalah gak terlalu, tersinggung lah. Gak dibesuk, tersinggung lah. Tersinggung, mudah sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Baru diomongin dia, tersinggung. Mudah mutung saudara, itu kelihatan saudara. Kesetiaannya itu kuanti. Saya sempat lucu melihat ada anak Tuhan yang berkata kepada saya, Victor, jangan kasih dia pelayanan. Loh kenapa? Dia nyendak setia. Nyendak dapat lihat di gereja. Pas kebetulan orang Manado, saudara. Jarang ibadah, jarang. Kok bisa hanya mengukur kesetiaan dari datang beribadah? Saya mau tanya, Senin sampai Sabtu saudara ngapain?
Apakah engkau tetap setia kepada Tuhan? Apakah engkau tetap setia? Orang yang setia adalah orang yang bisa dipercaya. Sehingga kalau kita lihat di Matius pasalnya yang ke-25, kita tahu bersama kisah itu, coba kita buka bersama. Di Matius pasalnya yang ke-25, ayat yang ke-14 sampai 30. Cukup panjang, tetapi saya tidak akan membacakan semuanya. Saya akan membacakannya di ayatnya yang ke-14, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut garis bawahi kata kesanggupannya. Jadi Bapak Ibu, talenta bisa dikatakan berkat Tuhan atau harta, itu kepercayaan dari Tuhan. Sesuai dengan kesanggupan saudara di dalam mengelolanya. Ada yang dipercaya 1 talenta, 2, 5. Karena hanya orang yang bisa dipercaya, yang bisa diandalkan. Dan itu tidak mudah. Berbicara tentang kesetiaan sesuatu yang berlangsung secara konsisten. Kita tahu kisah-kisah di Alkitab bagaimana Yusuf, dia begitu setia dengan visi yang Tuhan beri dalam kehidupannya. Dia tetap menjaga integritas sampai penggenapan visi itu terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Dikatakan di ayatnya yang ke-16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berlaku demikian juga dan berlaba 2 talenta, ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ayat yang ke-29. Kita lompat di ayat yang ke-22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan pujiannya apa saudara? Hamba yang baik dan setia. Oke. Katanya, Tuan 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Jadi ada 2 hamba di sini, baik dan setia, jahat dan malas. Saudara lihat di ayat 25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Hamba yang tidak baik, jahat dan malas. Letak kejahatannya di mana? Dia menuduh tuannya yang macam-macam. Banyak anak-anak Tuhan modelnya itu seperti ini.
komplain kepada Tuhan, segala macam curiga. Kok Tuhan, aku sudah lama di dalam Tuhan, hidupku begini-begini saja, kok gak ada perubahan. Kok Tuhan kok begini, kenapa aku ngalamin ini, kenapa aku ngalamin begitu. Kembali lagi ke kata aretas, kualitas. Sudahkah kualitas pengiringan kita kepada Tuhan, Tuhan jumpai bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang setia di hadapan-Nya. Karena yang tahu keadaan kita hanya Tuhan dan diri saudara sendiri. Apakah engkau setia secara kualitas? Kalau kita hanya setia secara kuantitas, hanya terlihat di luar saja, tetapi sejatinya tidak ada hubungan dengan Tuhan sama sekali. Tidak ada perubahan di dalam kehidupannya. Boro-boro kita mau dipercayakan Tuhan untuk mengelola sesuatu yang lebih besar. Dikatakan di sini sesuai dengan kesanggupannya. Saya pernah berbincang-bincang dengan hamba Tuhan. Dia bilang, aduh jangan disamakanlah hamba Tuhan desa dengan di kota. Di kota itu kan wah berkatnya banyak. Begini. Saya cuman ketawa aja saudara. Dia gak tahu saudara. Urip iku sawang sinawang. Tahu sawang sinawang. Dilihat dan melihat. Orang hanya melihat yang di luar saja. Oleh karena itu gak heran. Orang hanya seringkali tampil di luar memukau. Wah. Hanya sampulnya saja. Kelihatannya ke gereja. Tetapi secara kualitas tidak ada ketaatan di dalam hidupnya. Kesetiaan. Karakter itu dibentuk tersembunyi. Yusuf ketika dia diperhadapkan pada situasi di mana dia berada di rumah Potifar, semuanya dipercayakan kepada dia. Semuanya dipercayakan kepada Yusuf. Tetapi Yusuf tahu sendiri. Ada yang tidak ada dalam kuasanya. Yang tidak dipercayakan, yaitu siapa? Istri Potifar. Dia benar-benar bertanggung jawab. Ada batas-batas. Secara kasat mata dia bisa saja orang tidak ada yang melihat, cuman dia sama istri Potifar. Tidak ada CCTV. Tidak ada pegawai, cuman hanya berdua. Kalau seandainya Yusuf, karena sama-sama gayung bersambut gitulah. Terjadinya prahara di dalam rumah tangga itu kan karena saling merespon. Coba kalau tidak ada yang meresponi, ya nggak mungkin terjadi yang namanya perselingkuhan. Karena saling merespon. Tetapi Yusuf tahu. Ada mata yang senantiasa memandang. Kesetiaan Yusuf terhadap janji Tuhan. Dia begitu pegang. Sampai pada penggenapannya Yusuf begitu sabar. Melewati proses. Sekalipun difitnah. Iya. Manusia mungkin boleh salah menilai tentang saya. Iya. Tapi kalau Tuhan saya gak pernah salah dalam menilai. Manusia bisa salah di dalam menilai. Tetapi sekali lagi kesetiaan Tuhan tidak pernah salah. Kalau Tuhan memberkati kehidupan saudara, dia tidak pernah salah. Ingat kasihnya, ingat keadilannya.
Jangan pernah kita berkata, oh Tuhan kau kok tidak adil. Hati-hati saudara. Saya kan sudah ke gereja, saya sudah beribadah. Itu baru kuanti saudara. Baru yang terlihat. Bicara tentang kualitas adalah hubungan saudara dengan Tuhan. Bagaimana kesetiaan saudara. Saudara, ketika kita dipercayakan Tuhan di dalam mengelola berkat-berkat Tuhan, Tuhan tahu kesanggupan kita. Kalau Dia jumpai kita itu bisa dipercaya, saya yakin Tuhan akan lebih mempercayakan lagi. Hal itu kita bisa lihat di ayat yang ke-26 sampai 29. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil. Ini jelas. Kalau kita setia dari perkara yang kecil. Dan Tuhan menjumpai kita adalah pribadi-pribadi yang bisa dipercaya. Saya yakin tanggung jawab itu semakin diberikan. Gak gampang saudara. Berapa banyak justru orang ketika di dalam kelimpahan materi berubah setia sama Tuhan. Dulu belum punya apa-apa, waduh. Begitu sayang dengan istrinya. Tetapi ketika Tuhan mulai angkat sedikit demi sedikit, mulai mata memandang ke sana. Ternyata rumput tetangga kok lebih hijau. Ini saudara. Berbicara tentang kepercayaan, jadi ujian bukan soal penderitaan saja. Materi itu juga ujian. Amin. Amin. Kenapa Rasul Paulus berkata, di dalam segala keadaan, baik kelimpahan, kesusahan, tidak ada sesuatu yang baru bagiku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Menderita, miskin, tidak memiliki apa-apa, tetap mengucap syukur dan tidak menghujat Tuhan. Kaya, gak kekuat. Orang apa ya bahasa Jawa nih, kaputan derajat. Laki dipercaya jadi miliarder mungkin. Wis mulai aneh-aneh. Kintir kena berkat. Hati-hati. Materi itu juga bisa menjauhkan kita daripada Tuhan. Saya banyak sekali melihat. Dulu waktu susah. Ketika mulai diangkat. Saudara. Berubah. Saya mau katakan kepada saudara. Harta itu merubah seseorang. Harta itu merubah seseorang. Tadinya rendah hati. Tapi ketika diangkat Tuhan, mulai sombong. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kesetiaan di dalam suka maupun duka. Ketika menderita tidak mempersalahkan siapa-siapa. Ketika menghadapi persoalan tidak menghakimi siapa-siapa.
tetapi tetap percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kehidupannya. Itu anak Tuhan yang dewasa. Kesetiaan tidak tergantung musim. Musim boleh berubah, tetapi kesetiaan kita kepada Tuhan harus tetap konsisten. Katakan bersama, konsisten. Konsisten itu wangel, memulai itu mudah. Tetapi untuk tetap mempertahankan itu yang gak mudah, saudara. Oleh karena itu kalau saya melihat anak-anak Tuhan ya bagus ya, meledak-ledak gitu. Oh kita, bikin gini. Hari demi hari, konsisten gak? Konsisten tidak? Setiap Kamis, jam-jam doa kita, konsisten tidak? Saudara, berbicara tentang kesetiaan ini adalah memegang teguh perjanjian. Orang yang setia adalah orang yang bisa dipercaya. Orang yang setia tidak mengambil keuntungan dari situasi, melainkan bisa diandalkan. Di tengah-tengah kepercayaan yang diberikan, pasti ada tantangan dalam menguji kesetiaan kita. Di tengah-tengah kesetiaan kita, konflik menguji perjalanan hidup setiap anak-anak Tuhan. Dan saya percaya dari setiap konflik yang terjadi, ada tujuan Tuhan atas setiap pribadi-pribadi kita. Apakah engkau tetap setia atau tidak? Gesekan demi gesekan yang terjadi di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan bukan satu kebetulan. Seringkali Tuhan izinkan untuk menguji kesetiaan kita. Setia ini gak gampang, saudara. Akan ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Orang yang bisa dipercaya, hamba yang baik dan setia, itu reward dari Tuhan. Mantap, hambaku yang baik dan setia. Wah, sanjungan. Betapa senangnya hati kita ketika Tuhan menjumpai kita. Waduh, hambaku Ibu Siana Laluyan. Bumi gonjang ganjing tetep mancep no sambiarum iku ngono lho, saudara. Iya kan? Bukatot, ada Bukatot. Oh, tengah. Bumi gonjang ganjing tetep mancep no sambiarum ngono lho. Mana lagi ini yang Bu Farida, bumi gonjang-ganjing tetap mancep dek sambiarum. Haleluya. Pak Rip, endi Pak Rip? Masuk yo, gak ketok. Gak mlebu ta? Oh gak masuk ya? Iya mangkane kok gak ketok mang. Lihat saudara, bumi gonjang-ganjing tetap mancep dek sambiarum. Mau ono masalah apa-apa tetap mancep. Saya tidak tahu berapa lama saudara dipercayakan di GPDI Ebenezer Sambiarum. Situasi dan kondisi akan menguji kualitas anak-anak Tuhan. Lagi diomongi, oh irungmu pesek gak ngurus. Iki irung ciptaan Tuhan. Modelku yang ini, special edition. Gak ono sing modelnya kayak aku toh. Ngono, pikiran positif ae. Pamas yo diobok-obok diomongi opo, tetep marang Gusti Yesus. Haleluya. Haleluya.
dihasut bagaimanapun, dikeiragi, diomongi, dipengaruhi. Ada anak Tuhan yang dia bilang begitu, mama papamu itu kok tetap setia ya di Sambiarum. Duh, ya jarno po. Ya wong tuaku dewe tetap setia no Sambiarum kok konsing bingung. Loh kadang orang datang ke gereja itu loh. Nilainya itu sering, loh biarno toh orang tua, emang ke gereja mau cari apa sih? Saya mau tanya, di gereja itu mau cari apa? Hah? Gereja itu bukan tempatnya untuk mencari. Gereja itu tempatnya untuk membawa diri. Mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh sebagai korban bakaran yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Artinya apa? Hati yang sudah diserahkan kepada Tuhan siap untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu seringkali tajam. Saya bersyukur kalau ada yang tersinggung dengan firman Tuhan. Berarti dagingmu itu masih aduh firman Tuhannya kayak diiris. Kedagingannya wis dominan soalnya. Makanya perlu diiris dengan pisau yang tajam, saudara. Tersinggung, aduh sakit loh, nggak di apa-apa, no kok nyampe no firman Tuhan. Namanya juga kan nggak disebut toh, nggak disebut kan, nggak disebut. Tetapi seringkali dirinya yang terganggu, dirinya yang terusik, mengeneralisir semua seolah-olah sama seperti dirinya. Nah, itu yang nggak baik, saudara. Kamu yang tersinggung, lah kok marah-marahnya secara kolektif, tahu marah secara kolektif. Marah kolektif itu dia yang tersinggung, tetapi nyerita, no kamu tahu nggak? Ini Bapak Gembala itu gini, dia yang tersinggung, menghasut yang lain. Itu marah secara kolektif. Tapi saya percaya di Sambiarum nggak ada yang seperti itu. Amin. Amin itu apa nih? Saya percaya di Sambiarum nggak ono sing kaya ngono. Ada di sini. Ada. Pakai baju apa? Ada di sini. Enggak ada ya. Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, puji Tuhan. Daging kita sedang diiris oleh firman Tuhan. Itu artinya apa? Kualitas. Kalau saudara dengar firman Tuhan dan saudara terusik, berarti firman Tuhan itu sedang mencacah daging kita ini karena udah kebanyakan yang enak-enak, saudara. Amsal 24 ayat yang ke-32 memberitahukan kita bagaimana sikap di dalam berespon ketika situasi menguji kesetiaan kita. Amsal 24 ayat yang ke-32. Dengan cepat. Ya. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Harus masuk 3 ini loh saudara. Ketika saudara menghadapi sebuah situasi dan kondisi yang memancing saudara untuk bertindak atau bersikap mungkin kontraproduktif yang tidak menghasilkan apa-apa. Marah itu nggak menghasilkan apa-apa. Apalagi ngambek nggak menghasilkan apa-apa. Perhatikan 3 ini. Aku memandang itu artinya memiliki perspektif yang luas. Sudut pandang yang lebih luas. Saudara kalau lihat gambar perspektif ya di kertas. Dulu saya waktu SMP gambar perspektif rumah itu kayak seperti masuk ke dalam. Ngelihatnya itu lebih, wah. Jadi gambar perspektif itu bisa lebih hidup gitu. Sudut pandangnya dia berdiri di sini jadi kayak ngelihat ruangan. Ruangan ini bisa digambar saudara. Sudut yang tepat kita ngelihat kertas padahal cuma 1 dimensi. Tapi kok kayak 3 dimensi ya. Ini saudara.
Memandang artinya melihat lebih luas. Cara pandang kita terhadap sebuah persoalan atau konflik, coba saudara melihatnya lebih luas. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Lapisan kedua, agar supaya kita lebih pertajam, memperhatikannya. Memperhatikan itu artinya penuh dengan pertimbangan. Ada keputusan-keputusan yang harus dipikirkan matang-matang. Saudara memperhatikan sebuah persoalan, masalah. Jangan langsung cepat percaya, sumbu pendek, saudara. Kita belum tahu seperti apa sih sebenarnya. Nah, banyak anak-anak Tuhan cuman hanya melihat, memandang persoalan cuman hanya dari luar, lalu dia bisa menyimpulkan secara tidak melalui 3 tahapan ini. Aku melihatnya, memperhatikannya. Aku melihatnya. Melihatnya itu berarti apa? Mengalami. Melihat itu berarti mengalami dan menyaksikan. Dan benar-benar tahu duduk persoalan. Dengan arti kata menguasai persoalan. Tahu, ini tuh loh sebenarnya persoalan itu seperti ini. Baru saudara bisa menarik suatu pelajaran. Oh, ternyata seperti ini. Lah anak-anak Tuhan baru masuk lapisan pertama, hanya sekedar memandang. Oh, dia bisa membuat kesimpulan dia begini-begini. Padahal belum tentu dia memperhatikannya dengan baik-baik. Belum tentu dia benar-benar tahu peristiwa, kejadian, apapun itu dan menyaksikannya dengan sendiri, dengan mata sendiri. Ada fakta. Saudara tahu kasus Mirna, kopi sianida yang sekarang diungkit lagi, tahu? Siapa pembunuhnya sebenarnya? Ternyata siapa pembunuhnya? Siapa saudara? Loh, nggak ngikutin dah. Sing didelok apa? TikTok. Siapa pembunuhnya? Ayahnya sendiri. Saudara. Bayangin itu. Sampai kepala kepolisian Krishna itu, waktu itu dia jabat apa ya? Dipanggil dalam kesaksiannya itu. Mirna suruh bersaksi. Bilang saja, kamu yang udah mau. Kasihan saudara dia. Hah? Oh Jessica ya? Jessica apa Mirna? Sing mati siapa? Sing mateni? Siapa bilang sing mateni Jessica? Papa nih. Oh iya. Lihatlah, saya kalau ngobrol gini interaktif. Berarti firman Tuhannya mendarat. Berarti benar-benar saudara itu perhatekno. Sampai dikomplain, Jessica. Oh iya Jessica. Loh, berarti ya benar. Berarti saudara menyaksikan. Saya mau tanya, kira-kira orang yang komentar itu pada waktu peristiwa kopi berdarah itu. Ada di situ enggak? Sedangkan yang ada di situ saja belum tentu memberikan kesaksian yang benar. Danio delok teko berita. Oh pancen jenenge pembunuh. Oh pancen saudara lihat waktu kasusnya Mirna, Jessica itu kok. Wah semua pada komen. Wah pembunuh segala macam. Bayangin saudara. Dia tampung itu fitnahan. Beban saudara. Jadi anak Tuhan yang dewasa, kalau engkau tetap bertahan di dalam satu penggembalaan, miliki 3 hal ini. Memandang, memperhatikan, dan melihat. Baru menarik pelajaran. Di dalam menyelesaikan konflik, 3 hal ini. Perhatikan hidupnya bagaimana.
sikapnya terhadap orang tua. Banyak hal yang kita bisa perhatikan, saudara. Dan benar-benar tahu situasinya itu bagaimana. Jangan sampai salah paham. Karena kesalahpahaman ini bisa membuat orang dengki, saudara. Contoh di dalam Alkitab ketika Saul dan Daud. Daud tidak pernah sedikit pun sesekali mau mencuri kekuasaan daripada Saul. Daud benar-benar murni berperang. Tetapi tatkala sanjungan itu begitu luar biasa kan. Saul membunuh beribu-ribu. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Wah, sanjungan wanita. Laki-laki itu kalau dengar sanjungan wanita itu kelepek-kelepek. Mulai, kalau saudara baca kisahnya, mulai detik itu. Saul dengki terhadap Daud. Orang kalau pelihara dengki ya saudara. Suatu saat dosa yang akan memakan dia. Akan membuahkan dosa yang lain. Karena tidak ada konfirmasi. Boyo datang panggil Daud. Ngomong secara empat mata. Daud. Kok opo oyo begini nih. Apakah memang kamu ada perasaan untuk bisa ngomong ngopi-ngopi ning Starbucks ngono lho. Cuman hanya memandang lalu mendengki. Enggak jelas saudara. Demikian pula ya saya mau mendidik jemaat Tuhan GPD Ebenezer. Kalau ada sesuatu saudara dengar berita apa saja. Jangan cuman telinga. Mesti dua pihak. Saudara konfirmasi datang ke gereja. Duduk persoalan itu seperti apa sih? Biar mulut yang berjalan ini saudara sampai sini. Goreng sampai sana. Goreng. Belum dikonfirmasi akhirnya marah-marah gak jelas. Ngamuk-ngamuk gak jelas. Karena apa? Dengki. Saudara. Tuhan tolong kita semua. Amin. Amin saudara. Jadi kalau ada sesuatu mungkin antar sesama jemaat. Ada sesuatu kok kenapa ya biasanya dia sama saya kok negur. Kok tahu gak negur. Ada apa ya? Tapi terkadang firman Tuhan jelas katakan. Kita seringkali dibenci tanpa sebab. Betul ya? Kita itu seringkali dibenci tanpa sebab. Daud itu dibenci tanpa sebab. Mungkin hidupnya kok enak. Mungkin ayam-ayam kok seperti gak ada masalah. Orang lihat kita kok benci tanpa sebab. Wong aku lo mangan gak melo awakmu. Lo yang kasih makan lo bukan kamu. Saya yang kerja banting tulang. Tuhan berkati saya puji Tuhan. Tapi seringkali kita gak tahu sebenarnya seperti apa. Kita mulai membuat kesimpulan-kesimpulan. Sehingga kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang tadinya kita setia. Kita datang beribadah di Sambiarum. Gak ada apa-apa, gak ada konflik. Ngamuk-ngamuk gak jelas. Tidak ada konfirmasi. Mari saudara, semakin lama kita di dalam Tuhan, kesetiaan kita akan diuji. Dan saya yakin dan percaya ketika kita memiliki 3 filter ini saudara. Memandang, memperhatikan, dan melihat. Baru saudara menarik pelajaran. Artinya apa? Saudara tidak akan salah membuat keputusan. Mandang. Memperhatikan dan melihatnya, menyaksikan dengan mata kepala, menguasai persoalan. Oh ini, kalau saudara nggak tahu duduk persoalan, nggak tahu lalu membuat kesimpulan sendiri, waduh repot saudara. Hal-hal yang bisa mengganggu kesetiaan kita. Sehingga gak sedikit di dalam bergereja ketika kita tersinggung satu dengan, waduh aku gak ada damai sejahtera. Ke gereja itu aku ngelihat mukanya gak ada damai sejahtera. Mas bro,
Nggak ada di dalam Alkitab. Damai sejahtera itu ukurannya bukan perasaanmu. Damai sejahtera itu ukurannya kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di mana ada kebenaran. Lah kalau kamu menyimpan akar pahit, kamu tidak menyelesaikan masalahmu, ya nggak heran, nggak ada damai sejahtera. Karena tidak diselesaikan. Ngomong face to face gini loh, blak-blakan, ojo ngomong neng buri. Gak perempuan, gak laki, ngomong depan. Pak Victor, saya minta waktu ya, ayo datang ketemuan, yuk. Begitu, demikian pula antar sesama jemaat. Mungkin tadinya hubungan baik, tiba-tiba kok konfirmasi, telepon, yuk kita ketemuan, ada apa sih mas? Gitu, setuju? Setuju? Berikan salam kanan kiri saudara, setuju bro. Nah, yo. Setuju bro, ngono lo. Konfirmasi sing jelas. Engkau gak konfirmasi, ngamuk-ngamuk gak jelas, dengki, membuat saudara males ke gereja. Akhirnya karena tidak ada kebenaran, damai sejahtera, males neng gereja, wis gak dhisik teko neng gereja, moro-moro kayak siluman, pluncung metu teko grup, pluncung lho iki apa iki? Metu-metu teko grup dhewe iki apa? Dikasih tahu ada masalah, mendeng ae kono palesan. Astagfirullah, gak ngerti duduk persoalan diajak ketemuan. 1 Korintus 16, respon ketika kita menghadapi konflik. 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14 sebagai ayat yang terakhir. 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14. Dikatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Itu berarti setia. Berdirilah teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai, ingat ya, bersikap bukan menjadi. Kok guyu Bu Berto? Bersikap sebagai laki-laki dengan menjadi seperti laki-laki beda saudara. Wedok dadi koyok lanang ngono ya apa? Ini ayat berlaku untuk baik pria maupun wanita. Jadi sikapnya laki-laki itu yang mesti harus ada dalam apa sikap laki-laki. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Terus lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Bersikaplah sebagai laki-laki gitu loh. Ayo, kono ada masalah, ayo ketemuan face to face 4 mata. Ngono lho, cok ngrasani ning mburi. Pemaning lek ibu-ibu gitu ngomong rumpi sana, rumpi sini. Katanya siapa? Katanya A. Katanya siapa? Lu aku gak ngomong ngono. Katanya siapa? B. Lu kok iso lu dadi kayak ngono? Dadi waduh katanya ini. Lah katanya ini sopo? Katanya sopo? Iku gak jelas saudara. Janganlah seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Supaya tidak muncul akar yang pahit. Yang mencemarkan banyak orang. Janganlah seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Kon je urip iku puji Tuhan. Tuhan masih pelihara kamu. Kamu bocok, kamu gini-gini. Iku puji Tuhan. Tapi ente nono ae kon gak bertobat. Azab apa? Azab ilahi. Kon gak bertobat, wis wayahe saudara. Hati-hati lu saudara. Amin. Katakan bersama hati-hati. Sebagai ayat yang terakhir
dan paling terakhir. Mau enggak? Amsal 18 ayat yang ke-20 sampai 21. Ayat yang terakhir dan paling terakhir. Amsal 18 ayat 20 dan 21. Yuk, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Terus, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya? Coba saudara kembali lagi di ayatnya tadi. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulut. Saudara ngomong elek, saudara ngerasani api, ngerasani elek, saudara tuai sendiri buahnya. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Terus selanjutnya 22, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya? Jadi ngomong wae sing api-api, setuju? Ngono lho. Saudara mau hidup saudara baik-baik saja, wis ngomong sing api-api ae. Karena perut orang itu dikenyangkan oleh mulutnya. Isi perutnya itu dikenyangkan oleh mulutnya. Dan nek lambene iku sering ngrasani wong, sering ngomongi, suatu saat perkataan saudara itu akan diukurkan dalam hidup saudara. Dikenyangkan. Ini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan. Jadi perut saudara dikenyangkan oleh hasil mulut saudara. Jadi mulut ini luar biasa ya. Lambe iki waduh. Wis tak tapuk ae lambe. Dhisik lek SMP lek ngomong, "Aduh rek aku meso." Waduh aku meso rek. Tapuk gini. Lek saiki enggak ditapuk, dirocos ae. Ngelos ngono lho. Tapi saya percaya jemaat Sambiarum enggak ada seperti itu. Amin. Saudara mau tetap setia? Berikan salam kanan kiri saudara, katakan. Ngomong sing api-api wae. Wis, ngomong sing api-api ae lah. Wis gak usah ngurusi apa pawone wong ra. Wis gak usah ngurusi pawone wong, mbok dhek mangan tempe, mangan tahu lho, awak dhewe iku wis kerja dhewe lah, wis gak usah ngurus. Bamasi ngono, ojo melok nimbrung, gak ngerti persoalan ini akhirnya terkait. Gak enak saudara. Lebih baik gentle, ada sesuatu panggil. Jangan sampai akar pahit itu mencemari banyak orang. Orang yang gak tahu persoalan saudara sama sekali, jadi mengira-ira. Ya apa saudara? Ini saran saya sebagai hati gembala. Kalau saudara ada persoalan, curhatnya di mana? Di bawah kaki Yesus. Yang setuju katakan amin. Saudara mau curhat di bawah kaki Yesus? Saudara mau curhat di bawah kaki Yesus? Ojo curhat ning wong. Saudara curhat jadi serba salah, saudara. Lho kok iso lho aku gak ngomong kaya ngono lho, ya mbo bumbune sapa sing nambahi. Curhat ngene lho, kon sing ngomong kaya ngono ditambahi bumbu-bumbu gosip iku lak digosok makin sip. Gosok terus gosok. Kalau saudara mau tetap berakar, bertumbuh, menjadi dewasa di dalam Tuhan, saudara tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Amin. Siapa di sini yang mau tetap setia? Haleluya, angkat tangan saudara. Mau tetap setia di Sambiarum. Loh, sing lain gak ngangkat tangan gak gelem setia. Saya percaya bukan hanya di mulut, tetapi kita buktikan dan wujudkan di dalam kehidupan kita. Saya undang pemain musik. Haleluya. Berapa banyak seringkali
yang terjadi di dalam kehidupan kita oleh karena kesalahan kita sendiri. Kita yang terus memandang dan memandang orang lain tanpa kita mengoreksi di dalam diri kita. Tuhan begitu baik menerima kita, saudara dan saya apa adanya. Selama kita melihat manusia akan kita jumpai berbagai macam kekurangan. Tetapi ketika kita mengoreksi di dalam diri, bertanya, mengevaluasi terus, kita akan semakin tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Ketika engkau tetap setia kepada Tuhan, kesetiaan itu mahal, saudara. Kesetiaan itu mahal. Sekalipun saudara berubah setia, Dia Allah yang tetap setia. Haleluya. Ketika kita berhenti mengasihi Tuhan, Dia tetap setia kepada saudara. Kasih-Nya yang begitu besar, kasih-Nya yang begitu melimpah di dalam kehidupan saudara dan saya. Sebagaimana Tuhan menerima engkau apa adanya, demikian pula kita harus menerima setiap manusia dengan segala kekurangan. Karena ada kasih Kristus yang mengikat persaudaraan kita. Berikanlah ruang bagi orang lain untuk mereka berubah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita seringkali menuntut situasi dan kondisi berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi kita tidak menyadari bahwa di dalam hidup ini semuanya ada dalam kendali tangan kuasa Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu, Pak. Pikiranku, hendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu, Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Sama-sama kita angkat pujian ini. Seumur hidupku masuk dalam, mari kita semua bangkit berdiri. Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan bersama-Mu, Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu, amin, untuk kemuliaan-Mu.
mengiringmu. mengiringmu seumur rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Benar Tuhan, jadikan setiap kami bejana-Mu ya Bapa. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh selalu memberikan kami kekuatan, sehingga hari demi hari kami boleh tetap setia mengiring Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Engkau pakai hamba-Mu lebih hari lebih hebat lagi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Kami persilakan duduk Bapak Ibu. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Bisa dimulai dari sebelah kanan saya, tengah, kiri. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya umat-umat memberikan persembahan yang kedua. Ajar kami ya Bapa memberikan dengan tulus hati, dengan penuh sukacita. Biarlah persembahan berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur
pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan siap hati akan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji Tuhan, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Sedikit pengumuman bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah menerima amplop Natal, bisa diserahkan langsung kepada Bendahara Natal Ibu Maya atau transfer melalui rekening BNI, rekening gereja. Dan bagi Bapak Ibu yang belum menerima, bisa mengambil amplop di belakang di tempat multimedia. Mungkin ada tambahan. Puji Tuhan, untuk jadwal berjalan seperti biasa. Hari Kamis tetap ada doa umum bagi Bapak Ibu yang memiliki kerinduan hati untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita boleh bersama-sama berkumpul di hari Kamis di dalam pujian dan penyembahan. Dan ibadah raya berjalan seperti biasa dimulai jam 8. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Kami undang adik-adik sekolah minggu untuk bisa maju ke depan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, Mari kita mengarahkan tangan kita ke depan. Haleluya, Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami berdoa bagi setiap anak-anak sekolah minggu yang telah Engkau kirim ke tempat ini. Kami percaya mereka adalah generasi-generasi penerus gerejamu di tempat ini. Di dalam masa-masa pertumbuhan mereka Tuhan, dari kecil mereka telah dibawa ke rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, orang tua terbatas di dalam mendidik. Tetapi kami yakin Tuhan, pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi anak-anak kami sungguh nyata. Menjadi anak-anak yang berprestasi dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga tak lupa kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengikuti tayangan secara streaming Tuhan. Kami tidak tahu apa yang sedang menjadi pergumulan jemaat Tuhan di hari-hari ini. Haleluya.
Saat ini yang berulang tahun, Ibu Erik, Bapak Berto, adik Arjuna bisa maju ke depan. Mari, Bapak Arif mana? Haleluya. Ibu Erik yang berulang tahun. Jadi satu kali ya. Haleluya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap jemaat-Mu, mereka adalah jiwa-jiwa yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu sendiri. Tuhan, Engkau telah menambahkan usia setahun bagi Bapak Berto. Kiranya kekasih ini boleh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Apapun masalah persoalan yang dihadapi, tidak membuatnya menjadi lemah dan putus asa. Melainkan tetap percaya bahwa Allah lah yang memegang kendali hidup kami. Kami serahkan Tuhan adik Arjuna ke dalam tangan-Mu. Kiranya di dalam masa pertumbuhannya, Engkau memberikan hikmat akal budi senantiasa. Dan adik Arjuna bertumbuh menjadi remaja yang takut akan Tuhan. Kami serahkan Ibu Erik ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apa yang menjadi pergumulannya, harapan dan cita-citanya, Engkaulah yang telah menebus dengan darah-Mu sendiri. Ibu Erik ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, apapun yang menjadi harapan dan cita-cita daripada Ibu Erik Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa menggenapinya seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Setiap kami tidak terkecuali dari kursi depan sampai belakang, Engkau telah memberkati kami semua. Kami percaya Tuhan, di dalam pengiringan kami kepada Engkau Tuhan, kami akan diperhadapkan satu realita hidup, di mana kami harus tetap berjalan maju mengiring Tuhan, setia sampai Tuhan datang. Kami tidak tahu apa yang sedang menjadi pergumulan jemaat Tuhan. Tetapi di balik setiap proses yang Engkau izinkan terjadi, Engkau melatih kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang menghadapi persoalan kami percaya Engkau Allah yang sudah menyatakan jalan keluar. Terpujilah nama-Mu Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Umat-umat Tuhan yang kami kasihi di dalam Tuhan, pulanglah, bawalah dan terimalah berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan tetap menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Karya-Mu nyata dari hari ke